Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya perwakilan dari tim program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Ahmad Dahlan. Saya di sini akan menyampaikan sedikit informasi mengenai hukum jual beli berdasarkan syariat Islam. Jual beli secara etimologi berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, dalam istilah fikih, jual beli itu disebut al-bai. Kata lain dari al-bai itu ada asyisyirah, ada al-mubadah, dan ada atijarah. Sedangkan jual beli secara terminologi yaitu berarti suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Dalam pandangan ulama mazhab itu terdapat beberapa pendapat, di antaranya yang pertama itu ada mazhab Hanafiyah. Menurut mazhab Hanafiyah, jual beli dilakukan melalui ijab atau ungkapan membeli dari pembeli dan kabul atau pernyataan menjual dari penjual. Selanjutnya yaitu mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak. Nah, pihak pertama menerima benda-benda dan pihak kedua menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariah dan disepakati. Selanjutnya, dalam jual beli itu juga ada dasar hukum. Nah, dasar hukum jual beli itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Ijma. Nah, dasar hukum yang pertama Al-Quran itu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang berarti padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya pada as-sunnah, yaitu pada saat itu ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai mata pencaharian yang paling baik, dan beliau itu menjawab bahwa mata pencaharian yang baik yaitu mata pencaharian atau kerjaan jual beli, karena jual beli itu adalah seseorang yang bekerja dengan tangannya, dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, mabrur di sini itu berarti jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Yang ketiga itu ada ijma. Nah, ulama itu telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia itu tidak akan mampu mengikuti kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Nah, namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Jadi ada tukar-menukar, aktivitas tukar-menukar. Oke, selanjutnya itu ada rukun dan syarat jual beli. Nah, jual beli itu dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Nah, di sini syarat yang pertama yaitu ada akidain. Akidain adalah orang yang melakukan akad di mana ada pihak penjual dan pembeli. Nah, akidain itu juga ada syaratnya. Syarat akidain itu ada 2. Yang pertama, dalam melakukan akad harus sukarela, jadi tidak ada unsur paksaan. Dan yang kedua, orang yang berakad itu harus berakal, bukan orang gila. Terus juga orang tersebut dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu juga kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban dan telah balik. Nah, balik di sini untuk seorang laki-laki itu adalah yang telah bermimpi atau ihtilam. Sedangkan untuk perempuan yaitu yang sudah haid. Selanjutnya yang ketiga, syarat yang ketiga itu ada sikhat. Nah, sikhat di sini adalah perkataan atau ucapan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Nah, jual beli itu belum dikatakan sah apabila ijab dan qabul belum diucapkan. Sebab hal ini tuh menunjukkan adanya kerelaan. Nah, ini terkhusus untuk seseorang yang bisu atau orang yang tidak dapat berbicara, itu bisa melakukan ijab dan qabulnya itu dengan cara surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Nah, sikat itu juga ada syaratnya. Yang pertama, qabul itu harus sesuai dengan ijab.
Yang kedua, syarat yang kedua itu boleh dilakukan tidak dalam satu majelis, tetapi ijab dan qabul harus saling berhubungan. Syarat yang ketiga, orang yang mengucapkan harus balik dan berakal. Oke. Terus selanjutnya ada mauqut alaih. Nah, di sini mauqut alaih adalah harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Selanjutnya, dalam jual beli itu juga ada etika yang harus dilakukan. Etika yang pertama itu tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Nah, di sini ulama Makkiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah 1/3 ke atas. Karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Selanjutnya yang kedua, berinteraksi dengan jujur. Jadi baik penjual maupun pembeli itu harus berinteraksi secara jujur. Contohnya ini, sebagai penjual itu juga harus menggambarkan barang dagangannya itu dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur-unsur kebohongan. Ketika contohnya seperti menjelaskan macam-macamnya, jenisnya, sumbernya, dan biayanya itu harus secara jujur. Yang ketiga itu harus bersikap toleran dalam berinteraksi. Nah, penjual itu bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya. Begitu pula dengan pembeli. Pembeli itu juga tidak boleh terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih. Yang keempat itu menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Jadi seorang pedagang itu harus benar-benar menghindari yang namanya sumpah, apalagi dengan menyebut nama Allah. Itu harus benar-benar dihindari. Terus yang kelima ada memperbanyak sedekah. Nah, bagi para pedagang itu disunahkan untuk memperbanyak sedekah karena bisa sebagai penembus dari sumpah tadi, juga bisa sebagai penembus dari penipuan jika dia menipu untuk penyembunyian cacat barang, untuk melakukan penipuan dalam harga ataupun akhlak yang buruk dan sebagainya. Jadi sedekah itu bisa menutupi dosa-dosa seorang pedagang tersebut. Oke, baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.